Oke. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Selasa 9 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Arisna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, setelah membicarakan mahar perkawinan Yermias Nggadas, 79 tahun, warga Dusun Dundau, Desa Boa, Rote Barat seketika meninggal dunia. Adapun hal tersebut disampaikan Kapolsek Rote Barat Daya, Ibda Gottfried E. Ismail pada Senin 8 Juli 2024. Menurutnya, Yermias Nggadas meninggal dunia di rumah Demersus Fanggi, Dusun Oederas, Desa Batu Tua, Kecamatan Rote Barat Daya pada Minggu 7 Juli. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Rio Teti, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners, di mana saja Anda berada, selamat siang. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Rotendao bahwa korban atas nama Yermias Nggadas, umur 79 tahun, warga Dusun Dundau, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, mendadak meninggal dunia saat membicarakan mahar perkawinan pada Minggu kemarin 7 Juli 2024. Kapolsek Rote Barat Daya, Ibda Gottfried E. Ismail menjelaskan, Yermias Nggadas wafat di rumah Demerces Fanggi, Dusun Oederas, Desa Batu Tua, Kecamatan Rote Barat. Mulanya Tribuners, kehadiran Yermias Nggadas bersama beberapa orang perwakilan keluarga tiba di rumah Demerces Fanggi dalam kondisi sehat dan duduk di ruang tamu sambil membicarakan adat perkawinan. Dan menurut penuturan saksi, korban Yermias masih sempat mengatakan bahwa pembicaraan perkawinan adat ini jangan berbelit-belit. Usai mengatakan demikian, tidak berselang lama, korban Yermias Nggadas terlihat lemas dan menggeserkan badan ke arah kursi yang ditempati, kemudian menarik napas panjang sebanyak 3 kali, lalu Yermias tak sadarkan diri. Tribuners melihat korban Yermias terbaring di kursi. Para saksi yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut segera melarikan Yermias ke Puskesmas Batu Tua untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah itu, Kepala Dusun Oederas, Rice Adu, dirinya melaporkan informasi terkait kondisi Yermias Nggadas ke pihak Polsek Rote Barat Daya. Informasi itu diketahui diterima oleh PS Kanit SPKT Polsek Rote Barat Daya, Aibtu Devi RK Adu. Dijelaskan Kapolsek Rote Barat Daya, Ibda Gottfried, bahwa setibanya Polsek Rote Barat Daya di TKP, pihaknya langsung melakukan olah TKP. Adapun Tribuners, personel Polsek Rote Barat Daya kemudian menuju ke Puskesmas Batu Tua, dan menurut keterangan medis, korban Yermias Nggadas setelah meninggal dunia dan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Ibda Gottfried juga mengatakan bahwa dugaan kuat bahwa penyebab meninggalnya korban Yermias Nggadas disebabkan karena kelelahan dan hipertensi. Lebih lanjut, kata Ibda Gottfried bahwa pihak keluarga menerima peristiwa meninggalnya Yermias Nggadas sebagai ajal dan tidak akan mempersoalkan meninggalnya korban dengan pihak manapun. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari pihak keluarga korban, dan pihak keluarga telah membawa korban ke kediamannya untuk disemayamkan. Demikian Tribuners dan rekan Adila, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, seorang pria berinisial M asal desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, nyaris diamuk massa di tepi jalan raya desa Bira Tengah, Kecamatan Soko, Banang, Sampang. Adapun pria berusia 40 tahun tersebut diamankan warga setempat lantaran diduga mencopet salah satu warga yang tengah berada di kawasan itu pada 7 Juli 2023, yakni sekira pukul 9 WIB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hegara Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya.
Baik, terima kasih rekan Nadila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa aksi pencopetan di Jalan Raya Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang, Madura bermula saat pelaku berinisial M asal desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, datang ke pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor. Lalu pelaku memarkir kendaraannya di lokasi yang tidak jauh dari korban. Kemudian pelaku seketika menghampiri korban dan basa-basi mengajak ngobrol dengan gelagat mencurigakan, dan beberapa saat kemudian pelaku mulai beraksi. Pelaku secara diam-diam mengambil handphone dan dompet milik korban yang disimpan di dek depan sepeda motor milik korban. Mengetahui hal itu, korban bergegas menghampiri pelaku, namun pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor milik pelaku. Kemudian korban langsung mengejar pelaku dengan sepeda motornya sembari berteriak maling secara berulang kali hingga mengundang simpatik para warga. Kemudian nasib baik menyelimuti korban saat itu karena korban berhasil mendekati pelaku, bahkan menarik jaket pelaku hingga pelaku terjatuh. Dan saat itu juga warga menangkap pelaku sekaligus menggeledah, dan hasilnya ditemukan dompet milik korban di dalam kantong jaket sebelah kiri milik pelaku. Sedangkan handphone milik korban ditemukan warga di utara jalan karena sebelumnya dibuang oleh pelaku. Dalam peristiwa ini pihak kepolisian Polres Sampang tidak bisa menyampaikan secara detail nama lengkap korban karena dikhawatirkan pelaku memiliki komplotan sehingga mengancam nyawa korban. Adapun korban berinisial C, seorang perempuan asal desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang. Sejauh ini pelaku telah berada di Mapolres Sampang untuk menjalankan pemeriksaan, dan pelaku disangkakan pasal 365 KUHP. Terima kasih rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Asisten Pidana dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kumaydi, membuka suara terkait robohnya plafon bangunan radioterapi RSUD Regional Sulbar. Adapun Kumaydi mengatakan sejak awal proyek proses pembangunan gedung radioterapi RSUD Regional Sulbar tersebut sudah di bawah pendampingan pihak Kejati Sulbar. Dalam pendampingan itu sudah beberapa kali melakukan rapat dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan sejumlah panitia dalam proyek tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Rahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila di studio dan pemirsa Tribuners berada. Jadi benar sekali bahwa proyek pembangunan radioterapi milik RSUD Regional Sulawesi Barat ini memang sejak awal sudah didampingi oleh pihak Kejati Sulawesi Barat, pendampingan secara hukum terkait pengawasan ketika suatu saat proyek ini bermasalah dengan hukum, maka yang mendampingi itu pihak Kejati Sulbar. Namun dalam perjalanannya proyek ini atau pemilik pekerja dari atau kontraktor dari proyek tersebut tidak dinilai tidak mendengarkan arahan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, sehingga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ini menilai bahwa pihak kontraktor ataupun pihak pekerja ini telah ada indikasi melawan hukum dalam proses pekerjaan tersebut, karena selain itu juga sudah 6 kali berganti rekanan pada proyek tersebut, sehingga kemudian pihak Kejati Sulbar pada tanggal 15 Desember 2023 lalu telah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pendampingan hukum pada proyek bunker milik RSUD Regional Sulawesi Barat. Dan juga Asdatun Kejati Sulbar menilai bahwa proyek ini ketika tidak dilanjutkan akan bisa berbahaya bagi masyarakat sekitar ketika tidak dikerjakan dengan serius, karena di dalam pembangunan ini juga ada
radiasi yang mengandung berbahan nuklir. Dan terakhir juga kami mengkonfirmasi dari pihak RSUD Sulawesi Barat, ternyata gedung ini juga tidak memiliki izin dari pihak nuklir terkait dengan pembangunan bunker radioterapi RSUD Sulawesi Barat. Untuk saat ini terkait dengan robohnya bunker tersebut sudah dilakukan perbaikan atau pemeliharaan dari pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo yang juga menyeret ex-Bupati Sidoarjo, Gus Mudlor, menjalani sidang perdana. Diketahui sidang tersebut berlangsung di ruang sidang Chandra, kantor pengadilan Tipikor atau PN Surabaya pada Senin 8 Juli 2024 siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo bernama Ari Suryono terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN pajak BPPD Sidoarjo mencapai miliar rupiah yang juga menyeret mantan Bupati Sidoarjo Gus Mudlor kemarin menjalani sidang perdana agenda dakwaan di ruang sidang kantor pengadilan Tipikor Negeri Surabaya pada 8 Juli siang. Dalam dakwaan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK kemarin, ternyata terdakwa Ari Suryono dikenakan dakwaan pertama karena melanggar pasal 12 huruf F junto pasal 16 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk dakwaan kedua, Ari Suryono juga didakwa melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JPU KPK yang bernama Andri Lesmana menyebutkan bahwasanya terdakwa Ari Suryono melakukan pemotongan insentif para ASN sejak triwulan keempat pada tahun 2021 hingga triwulan keempat pada tahun 2023 dengan total keseluruhan sekitar 8,5 miliar. Uang tersebut diduga dibagi berdua dengan ex atau mantan Bupati Sidoarjo Gus Mudlor. Dengan rincian Gus Mudlor mendapatkan 1,46 miliar, sedangkan untuk terdakwa Ari sendiri menerima sebesar 7,13 miliar. Mengenai modusnya, menurut Andri, ternyata terdakwa Ari Suryono menganggap perbuatannya untuk memotong insentif para ASN itu sebagai hal lumrah karena dipenahi seolah-olah pemotongan insentif tersebut sebagai cara lain untuk pembayaran hutang. Untuk kemarin terdakwa Ari Suryono dalam sidang yang dihadirinya untuk pertama kali tampak mengenakan kemeja lengan panjang bermotif batik perpaduan warna hitam dan coklat, dan saat itu ia berjalan menyusuri lorong setelah menjalani ruang sidang, sempat untuk dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media, namun Ari Suryono hanya menjawab secara singkat dan memilih untuk enggan berkomentar dalam hal apapun terkait kasusnya hingga proses persidangan dijalaninya itu bergulir di pekan depan. Sementara itu, setelah sidang dakwaan rampung, JPU KPK Andri Lesmana menerangkan bahwasanya terdakwa Ari Suryono sempat memberikan instruksi khusus pada beberapa orang bawahannya agar membuat surat pernyataan berisi status keabsahan uang insentif yang dipotong tersebut. Surat tersebut terdapat tabel panjang berisi kolom nama seluruh pejabat ASN anak buahnya di bagian pajak, dan di samping kolom tersebut terdapat kolom tanda tangan kesediaan menyepakati bahwa potongan tersebut merupakan sedekah dengan penuh keikhlasan. Lantaran pihak terdakwa Ari Suryono enggan mengajukan eksepsi keberatan, maka sidang selanjutnya akan diagendakan untuk memulai pemeriksaan para saksi. Kemudian Andri menerangkan bahwasanya pihaknya diperkirakan bakal menghadirkan 8 orang saksi untuk agenda sidang lanjutan atas perkara ini pada pekan depan. Saat disinggung mengenai kegunaan uang yang diperoleh terdakwa melalui praktik lancung tersebut, Andri belum dapat menjelaskannya dan meminta para awak media untuk memantau jalannya persidangan pemeriksaan saksi yang bergulir pada pekan depan. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama JPU KPK yakni Andri Lesmana. Berikut untuk tayangannya.
Kemungkinan nanti saksinya berapa ini rencana? Rencananya minggu besok sekitar ada mungkin 7 atau 8 dan digabungkan dengan saksi yang sebelumnya yang sudah hadir ya kan? Supaya nanti minggu depannya sudah beriringan saksinya, jadi waktunya lebih efisien. Mas sesuai dakwaan itu 7 miliar yang diterima Pak Ari itu buat apa Mas ya? Ya nanti Infonya. kita lihat fakta di sidang saja seperti apa, nanti akan terlihat gitu ya. Oke. Soal modus sama Mas ya? Jadi kayak dibuat surat pernyataan untuk sodako gitu ya? Ya sama kan, satu alur mereka, satu rangkaian seperti itu. Kalau perannya Pak Ari? Perannya Pak Ari nanti dia kan sebagai kepala badan ya kan nanti akan terlihat pada saat kita sidang, dan juga seperti halnya masyarakat. Pasal berapa lagi Mas? Pasalnya berapa lagi? Pasalnya ada 2 ya kan, pasal 12 terkait pemotongan dan pasal 12E terkait pemerasan. Ya kan? Itu ada lagi. Mas balik ke sidang yang awal tadi Siska yang kemudian penerimaan ke jaksa tadi ada 25 kemudian 100. Oh iya. 300 tadi Ya, kita gimana? dengar tadi, ya kan? Memang kita kan terkait masalah pemotongan intensif ya. Nah, memang sesuai fakta ternyata uang itu diberikan dari uang pribadi mereka kan, bukan dari pemotongan insentif. Jadi itu memang agak di luar dakwaan kami, tapi itu suatu hal yang menarik, nanti kita akan proses dalami di kantor kami. Temuan baru itu. Ya, bukan temuan baru dalam artian memang itu fakta yang sudah dapat dari penyidik tentunya, karena di BAP ada kan, ya kan? Tapi terkait dakwaan kan kita terkait pemotongan insentif. Tadi di fakta kan tadi saksi bilang memakai uang pribadi dulu, ya kan? Terus uang itu buat apa tadi di kejaksaan? Tadi kan kita tanya saksinya enggak tahu. Apakah nanti dihasilkan Pak oknumnya kejaksaan? Oh, kalau itu nanti kita lihat seurgensi dengan surat dakwaan, iya kan? Iya kan? Karena kan dakwaannya terkait pemotongan insentif, ya kan? Seperti itu. Artinya ada 2 ya, pemotongan intensif sama uang pribadi. 8 orang mahasiswa sekaligus perwakilan PC PMII Cabang Tarakan menyambangi DPRD Tarakan untuk menyuarakan perihal keluhan masyarakat, yakni terkait keberadaan LPG 3 kg yang dinilai mahal tidak sesuai di atas harga eceran tertinggi. Adapun hal itu dilaksanakan pada Senin 8 Juli 2024. Lintas Solihat Ketua PC PMII Kota Tarakan menyampaikan 6 tuntutan terkait hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, 8 orang mahasiswa sekaligus perwakilan dari pimpinan cabang PMII Cabang Tarakan menyambangi kantor DPRD Kota Tarakan dalam rangka menyampaikan aspirasi keluhan masyarakat terkait keberadaan LPG 3 kg yang bersubsidi yang dinilai mahal, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi dan berbagai persoalan lainnya. Adapun keluhan ini disampaikan di dalam RDP, rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Dan di dalam RDP tersebut dikatakan Linta, Ketua PCPMII Kota Tarakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan, diantaranya adalah pemerintah dan stakeholder terkait harus meneliti kembali kualitas tabung gas LPG subsidi yang ada. Kemudian karena faktanya memang berdasarkan keresahan masyarakat yang dihimpun, ditemukan tabung gas yang mudah bocor dan juga cepat habis. Kemudian selain itu juga Linta menambahkan bahwa pemerintah bersama stakeholder terkait harus membuat satgas tanggap untuk mencabut izin para pengecer, di mana pengecer di sini tidak diperbolehkan dan hanya ada istilah pangkalan dan agen. Sehingga ketika kios sembako yang didapatkan berjualan, pemerintah harus tegas memberikan sanksi. Lalu kemudian yang ketiga, ia menyampaikan dengan adanya kondisi itu tentu rentan mengalami penimbunan tabung gas LPG. Dia juga menyampaikan bahwa hasil pertemuan kemarin sore sampai maghrib kemarin,
didapati beberapa kesimpulan bahwa dalam waktu dekat, seminggu atau 2 minggu ke depan, akan dilakukan pertemuan bersama Pertamina dan stakeholder terkait membahas terkait kondisi LPG subsidi 3 kg yang ada di Kota Tarakan. Linta juga ditanya terkait survei, memang ada beberapa titik di Kota Tarakan yang sempat didata dan memang tidak secara detail, namun didapati bahwa masih ada toko sembako yang tidak memiliki, yang bukan sebagai pangkalan tapi berjualan LPG 3 kg atau disebut sebagai pengecer. Lalu kemudian kami mewawancarai Bapak Julius Dinandus, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tarakan, yang menyampaikan bahwa memang sebenarnya aksi tersebut awalnya ingin melaksanakan demo, namun karena jumlah massa yang sedikit, dilakukanlah rapat dengar pendapat. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa memang kondisi LPG di Kota Tarakan mengalami carut-marut, termasuk juga dari sisi pendistribusian gas LPG kilogram bersubsidi. Dan didapati kesimpulan setelah rapat kurang lebih 1 jam lamanya, dan dalam hal ini DPRD akan melakukan fasilitasi termasuk bersama pemerintah dan akan bertemu dengan pihak Pertamina untuk membahas terkait kondisi ini. Tentunya juga akan dilaksanakan sidak, namun tidak akan disampaikan kapan sidak yang akan dilaksanakan. Lalu kemudian juga terkait dengan pendataan siapa penerima yang layak dan yang berhak akan diperjelas, termasuk juga dari sisi kualitas harga eceran tertinggi dan volume tabung yang tidak sesuai. Lalu kemudian juga pemerintah Kota Tarakan diberikan waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk menyelesaikan persoalan pembenahan data, termasuk bertemu dengan Pertamina, termasuk juga sinkronisasi data antar peraturan Kementerian SDM nomor 37 tahun 2023, yang dimana sebelumnya sudah dikeluarkan dari pemerintah pusat dan disinkronkan dengan data-data manual yang kemarin sudah hampir difinalisasi di tingkat Pemkot Tarakan. Ya, demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua PJPMII Kota Tarakan, Linta Solihat, dan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Julius Dinandus. Berikut untuk tayangannya. Maupun tempat yang melakukan penyaluran itu. Kemudian yang kedua, dari sisi pemerintah harus membuatkan satgas yang bagaimana pada akhirnya pengeceran tabung gas yang tidak ada izinnya dicabut, itu diambil semua karena penjualannya itu di luar daripada head atau harga eceran tertinggi, sehingga bahkan sampai 3 kali lipat ini meresahkan masyarakat dan rentan akan penimbunan gas, sehingga dua tuntutan itu perlu kita sepakati bersama. Dan pada akhirnya hari ini bagaimana 1 minggu kemudian pemerintah itu menyelesaikan masalah masyarakat ini, dan selanjutnya kita melakukan eksekusi kembali terkait 2 tuntutan itu. Mungkin sekian. Kalau untuk survei tadi kan disampaikan ada berapa banyak toko sembako yang masih menjual, toko sembako atau pengecer yang ditemukan menjual? Sebenarnya rahasia umum ketika memang ada beberapa toko sembako, untuk jumlahnya memang kita belum terlalu mendata terkait banyaknya itu, tapi ada 1, 2, bahkan 3 yang kita lihat langsung secara terbuka itu menjual tabung gas secara ecer dan tanpa izin. Nah, itu perlu kita selesaikan bersama. Misalnya di wilayah mana saja? Contoh di wilayah Perikanan itu bagian Jembatan Bokok ada juga, kemudian di bagian Mula Warman itu juga ada. Rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi hari ini. Rencananya aksi di halaman, tapi karena hadir kurang lebih 10 orang, dijadikan menjadi RDT. Nah, yang mereka pertanyakan itu tentang, barangkali bahasanya begini, agak carut marutnya gas subsidi di Kota Tarakan. Nah, saya kira itu yang mereka pertanyakan, dan akhirnya tadi dari pemerintah dan mahasiswa sudah sepakat dari difasilitasi oleh DPRD untuk melakukan kegiatan-kegiatan nyata ke depan, salah satunya dengan sidak yang diatur oleh pemerintah dengan melibatkan mahasiswa. Nah, yang persoalan-persoalan yang mereka temukan di lapangan
saya kira persoalan klasik yang sudah puluhan tahun kita jalani sama-sama. Mulai dari pertama tentang masyarakat yang layak dapat atau tidak, ada yang dianggap tidak layak dapat tetapi malah dapat. Nah, berhubungan dengan data yang mendapatkan data subsidi. Yang kedua kualitas tabung gas, yang ketiga tentang volume tabung. Tribuners DP Tunas Indonesia Raya Maluku Utara anak sayap Partai Gerindra pada Selasa 9 Juli 2024 menindaklanjuti program makan siang gratis Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Adapun langkah Tidar tersebut juga sebagai memperingati Disnatalis Tidar ke-16 tahun yang jatuh pada setiap tanggal 7 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Samsul Sardi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, silakan rekan Samsul Sardi untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate yang melaporkan terkini. Adanya saya partai dari Partai Gerindra, ini PD Tidar Maluku Utara, hari ini dalam melaksanakan kegiatan pertama yaitu program pertama Presiden terpilih Indonesia yaitu Pak Haji Prabowo Subianto, yang mana program makan siang gratis, di mana kegiatan tersebut juga dalam rangka menyambut harla ke-16 Tidar sebagai anak saya Partai Gerindra, dan kegiatan ini dilakukan serentak se-provinsi Indonesia, di mana Sekretaris Tidar Maluku Utara yang dijabat oleh Smith Hatari mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk kepada masyarakat, yaitu terutama kepada anak-anak yang dipusatkan di pesantren, sekolah, dan panti asuhan. Dan saat ini diketahui bersama bahwa sejumlah sekolah masih dinyatakan libur belajar, sehingga kegiatan tersebut dipusatkan atau dilakukan kali pertama langsung di salah satu panti asuhan di Pulau Ternate yang di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Utara, Tribuners. Di mana dalam kegiatan tersebut Tidar Maluku Utara membagikan 100 kotak makanan dan 100 kotak susu untuk pada anak-anak panti asuhan ini, yang juga disertakan langsung didampingi Kepala Dinas Sosial Utara Din Kasim dan jajarannya. Dan diharapkan sebagai kegiatan pertama ini bagaimana mensuksesi program dari visi misi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang bagaimana atas penambahan gizi anak-anak Indonesia dari makan siang gratis ini, Tumis. Bahkan di pihak lain seperti Kepala Dinas Sosial bahkan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tribuners merespon bahwa kegiatan ini cukup baik untuk bagaimana penambahan gizi untuk anak-anak di bawah umur
untuk penambahan makan siangnya seperti saat ini di Panti Asuhan di Kota Ternate, Maluku Utara, Tribuners. Sehingga ini menjadi asupan untuk penambahan daya tubuh untuk anak-anak bisa belajar dan melaksanakan tugas-tugas seperti anak-anak lainnya. Dan diharapkan ini juga menjadi satu kegiatan untuk mensejahterakan anak-anak di seluruh Indonesia, Tribuners. Bahkan tidak Maluku Utara sendiri, bukan hanya dilakukan di kegiatan ini bukan hanya berlangsung di Ternate, di Stasiun Ternate, tapi berlangsung juga di Kabupaten Halmahera Utara dan di Kabupaten Halmahera Timur, yang akan dilaksanakan pada Rabu besok di dua kabupaten tersebut yang ada di Maluku Utara, dengan kegiatan yang sama, pembagian makan siang gratis dengan kuota yang sudah dilakukan pada hari ini di salah satu stasiun di Ternate, Tribuners. Mungkin itu saja rekan Adila, saya Santu Sabi melaporkan dari Utara. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, dilaporkan Sulawesi Utara belum kunjung lepas dari cuaca ekstrim. Yakni berdasarkan rilis BMKG terbaru, Sulut akan mengalami cuaca ekstrim selama 8 hari ke depan. Wagub Sulut Stephen Kando turut mengimbau warga dan langsung bersiap serta berkoordinasi dengan PU dan BPBD setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Arthur Rompis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Jadi saya melaporkan bahwa Sulawesi Utara sampai saat ini masih belum lepas dari cuaca ekstrim. Dan ini malahan ada edaran baru dari BMKG yang menyatakan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di Sulawesi Utara selama 8 hari ke depan, dimulai dengan hari ini. Jadi edaran tersebut meminta kesiapsiagaan dari seluruh stakeholder, pemerintah, dan juga kepolisian serta SAR untuk bisa mengantisipasi kemungkinan potensi bencana yang muncul. Jadi keadaan ini langsung direspon oleh Pemprov Sulut. Jadi Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, kemarin langsung melakukan begitu menerima edaran tersebut langsung melakukan rapat koordinasi. Jadi koordinasi langsung dilakukan dengan pihak dari PU. Jadi pihak PU ini disiagakan untuk bisa melakukan aksi jika ada banjir atau longsor atau ada jalan yang tertutup karena longsor. Kemudian juga diadakan kesiapsiagaan dengan dari Basarnas maupun BPBD agar supaya bisa dapat bergerak cepat sebegitu ada kasus atau ada case bencana alam. Jadi memang di Sulawesi Utara ini cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang beberapa bulan terakhir ini telah mengakibatkan bencana alam di 4 daerah yang sudah langsung ditanggulangi oleh berkat sinergi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi pada kesempatan ini juga Wagub meminta warga yang berada khususnya yang berada di daerah-daerah seperti lereng bukit maupun pinggir sungai agar supaya bisa mengantisipasi potensi bencana, agar supaya bisa awas dan siap siaga menghadapi kemungkinan bencana. Dan juga Wagub juga meminta warga untuk selalu berdoa, memanjatkan berdoa agar supaya daerah ini tidak dilanda bencana alam. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Wagub Sulut yakni Stephen Kando. Berikut untuk tayangannya. Peringatan cuaca ekstrim 8 hari ke depan. Jadi tadi saya langsung koordinasi dengan BPU-an, Badan Bencana, penanggulangan bencana supaya sesuai tupoksi mereka harus mempersiapkan diri standby. Jangan kalau ada hal-hal yang emergensi segera tindak lanjut. Yang kedua, pada masyarakat juga
saya himbau yang di tepi sungai, yang di lereng-lereng bukit supaya waspada dengan cuaca ekstrim yang sudah disampaikan ini. Dan kita juga semua berdoa supaya tidak ada kejadian apa-apa. Kenapa saya sampaikan begitu? Bukan fatalistis, tapi akhir-akhir ini debit hujan itu di atas rata-rata, ekstrim. Kemarin kan terakhir putus lagi jalan, maka ada yang korban di Gorontalo. Mudah-mudahan kita juga semua harus waspada. Waktu yang bantuan babi. Iya. Hidup babi. Ini kan selalu ciri-ciri pemerintahan ODSK, selalu visioner dalam segala aspek, termasuk ini juga Pak Gub sudah. Tribuners, kenyataan menyedihkan harus dialami Mbah Barti Nurul Laili, 71 tahun, warga yang tinggal di Manuan Lor, Kelurahan Banjar Sugian, Kecamatan Tandes, Surabaya. Adapun nenek kelahiran Surabaya 2 Agustus 1953 itu menerima kenyataan pahit, yakni kakak miliknya diblokir oleh Pemkot Surabaya. Melalui kelurahan setempat, kakak milik nenek tersebut tak lagi aktif sejak sebulan yang lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya. Faik Nuraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik rekan Adila dan Tribuners semuanya. Ya, dari Kota Surabaya dapat kami laporkan bahwa ada program yang saat ini dijalankan oleh Pemkot Surabaya dengan memblokir kakak yang dirasa bermasalah. Artinya mereka tidak berada sesuai dengan dokumen atau berada di domisili yang tidak sesuai. Namun program ini sebenarnya programnya adalah bagaimana meningkatkan program Pemkot untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Termasuk di situ ada program layanan kesehatan gratis sampai beasiswa tingkat SMA dan jenjang kuliah. Sehingga APBD Pemkot Surabaya yang mencapai 10,9 triliun itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat Surabaya. Salah satu yang akan dijalankan itu adalah menertibkan dokumen kependudukan, yakni KK. Nah, namun di satu sisi program penertiban dan pemblokiran KK ini berdampak kepada warga Surabaya, termasuk yang salah satu yang kita sebut tadi adalah Bah Nurul, ya, Barti Nurul Laili. Ini adalah berusia 71 tahun, tinggal di kampung di Manuan Lor, di Kecamatan Tandes, Surabaya. Bah Nurul ini sebulan yang lalu dia mendapati kakaknya ternyata sudah tidak aktif. Didatangi ke kelurahan, kemudian kakak ini ternyata sudah tidak aktif dan kakaknya sudah terblokir. Tentu Mbah Nurul ini akan kaget karena selama ini dia berhak atas layanan kesehatan. Saat itu dia sebulan yang lalu dia merasakan sakit, baru kemudian dia mengaktifkan kembali layanan BPJS, ternyata disebutkan kakaknya terblokir. Ini adalah salah satu dari dampak atau konsekuensi dari program Pemkot Surabaya yang saat ini merencanakan ada potensi atau berencana memblokir 42.804 KK atau dua kali berarti 90-an ribu jiwa itu akan terdampak terhadap pemblokiran KK ini. Namun Pemkot Surabaya saat ini masih memberi kesempatan hingga 1 Agustus mendatang untuk memverifikasi, mengklarifikasi bahwa KK itu memang benar-benar sedang bermasalah. Artinya Pemkot Surabaya memberi kesempatan kepada warganya hingga 1 Agustus mendatang untuk mengklarifikasi ini. Nah, kenapa Pemkot berencana memblokir ini? Lagi-lagi karena memang Pemkot Surabaya saat ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin dan dalam tanda tidak tegas terhadap dokumen kependudukan. Salah satunya adalah KK. Manakala KK itu tidak sesuai dengan domisili dan keberadaan orangnya itu tidak berada di Surabaya atau tidak jelas keberadaan, itu yang akan diblokir. Sayang pada saat proses itu dilakukan ternyata menyasar ke sejumlah warga, salah satunya adalah Mbah Nurul ini. Mbah Nurul adalah
kebetulan dia lahir dan berasli warga Surabaya, berKTP Surabaya, berKK Surabaya. Memang Mbah Nurul ini adalah kebetulan secara ekonomi kurang beruntung pada saat dia lahir di Surabaya di wilayah daerah Ampel. Kemudian dia berpindah-pindah dan ngontrak rumah dan terakhir ngontrak di Manuan Lor. Pada saat dia berada di Manuan Lor itulah dia mendapatkan kakak dengan alamat di Manuan Lor. Pada saat dia pindah ke kontrakan yang saat ini ditempati, dia ngontrak di sebuah rumah dengan cucu dan anaknya, 15 juta per tahun. Ternyata dia termasuk korban atau konsekuensi dari pemblokiran KK. Dalam hal ini, kemarin Mbah Nurul harus mengadu ke DPRD Kota Surabaya. Dia harus menyampaikan apa yang harus dilakukan sehingga dia menjadi korban dari pemblokiran KK. Kalau memang itu adalah KK tidak diperuntukkan bagi yang warga kontrak atau warga yang bukan asli, yang bukan tidak punya rumah, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak punya rumah sendiri misalnya? Dia ngontrak kemana-mana dan dia punya kakak dan kakaknya kemudian dia berpindah-pindah, apakah itu akan menjadi yang perlu ditertibkan? Nah, ini harus ada kebijakan khusus, harus ada konteks per konteks, ada kasus per kasus yang semestinya Pemkot itu melakukan atau memberlakukan pemblokiran ini secara bijak gitu. Kemarin Mbah Nurul harus menahan tangis, menahan sedih, menahan pilu di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Astuti, dan dia saat itu juga menceritakan lika-liku dan tidak tahunya tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba kakaknya tidak aktif. Si Tribunus, tentu saja ini menjadi perhatian serius kepada Pemkot Surabaya, bagaimana program ini berjalan efektif dan tidak membawa masalah baru terhadap warganya. Baik, Tribunus, rekan Nadila, sementara itu yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, proses pencarian dan pertolongan terus dilakukan tim gabungan Basarnas, Gorontalo, dan TNI Polri. Adapun hasilnya terus menemukan titik terang terhitung pada pukul 20 WITA. Korban longsor sudah mencapai angka 101 orang, yaitu pada Senin 8 Juli malam. Dari jumlah tersebut 21 orang dinyatakan meninggal dunia, lalu 44 orang selamat dan 48 orang lainnya dalam pencarian tim gabungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Herjianto Tanggahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Tribuners di mana dapat dilaporkan dari Provinsi Gorontalo, di mana memang sebelumnya telah terjadi longsor di tambang Suawa, tambang emas Suawa, yang memakan korban puluhan, dan beberapa diantaranya masih dilakukan pencarian oleh tim Basarnas. Dan berdasarkan laporan terakhir, keterangan dari Kepala Basarnas Gorontalo Herianto menjelaskan bahwa jumlah total korban pada peristiwa tersebut saat ini ada 113 orang, 21 diantaranya meninggal dunia dan 44 orang selamat, dan sisanya 48 orang masih dalam proses pencarian. Karena memang untuk verifikasi jumlah total upaya pencarian terus dilakukan, dan aparat gabungannya banyak 250 terus berupaya melakukan pencarian. Memang dapat dilaporkan bahwa saat proses ini terjadi di mana untuk lokasi ini sangat dan terjal, sehingga pada tadi pagi sudah suplai satu helikopter untuk melakukan evakuasi korban yang mengalami kesulitan untuk diantar ke posko utama. Dapat kami sampaikan juga bahwa posko utama berlokasi di desa Kecamatan Jawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dan hal lain yang juga bisa kami informasikan bahwa ada 5 korban yang sudah diantar ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ke bagian forensik untuk dilakukan identifikasi. Dan berdasarkan keterangan dari
di rute rumah sakit menjelaskan bahwa hal tersebut sudah diidentifikasi tidak diantarkan langsung ke rumah duka nasib, yang mana memang tiga di antaranya duka yang berasal dari Kabupaten Lamongan, lebihnya di dan terakhir saat ini kami masih menunggu jumlah informasinya ada 9 korban yang dikabarkan sedang menuju Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan identifikasi, dan pantauan dari update keluarga maupun pakar yang melakukan yang akan masuk identifikasi juga kalau kami sudah buat identifikasi mungkin sekian yang sebetulnya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Basarnas Gorontalo, yakni Herianto. Berikut untuk tayangannya. Terkait dengan update data korban terakhir seperti apa yang terbaru? Baik ya, untuk update data terbaru yang sampai dengan malam ini, jadi jumlah korban total sebanyak 93 orang yang sudah terdata, yaitu terdiri dari meninggal dunia 10 orang, masih 10 orang, selamat 35 orang, dalam pencarian 48 orang. Jadi total jumlah korban sampai saat ini berjumlah 93 orang. Untuk informasi ada 9 korban yang sudah meninggal, itu akan dievakuasi seperti apa? Untuk korban yang di atas yang terdata ada 9 yang meninggal dunia, insya Allah besok akan dilakukan evakuasi. Mengingat tim yang tadi pagi berangkat belum sampai ke lokasi titik longsor tersebut. Korban jenazah tadi Pak belum terdata juga Pak? Barusan masuk. Yang barusan masuk tadi belum terdata, nanti akan didata terupdate yang terbaru. Jadi jumlah korban mungkin nanti yang meninggal dunia akan bertambah. Jadi 11 orang? Ya, untuk sementara nanti saya akan lihat datanya dulu. Apakah korban yang dinyatakan meninggal itu termasuk korban yang 10 orang itu. Berarti proses pencarian sementara saat ini? Untuk proses pencarian sementara di atas menurut anggota kami atau tim SAR gabungan di atas. Kelurahan Malawai, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong menyalurkan beras bantuan pangan kepada warga setempat, yakni pada Senin 8 Juli 2024. Adapun Kepala Kelurahan Malawai, Oktavina Magdalena Emorin, mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras panganan itu merupakan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni melalui Badan Pangan Nasional kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Aldi Tamge, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, silakan rekan Aldi untuk laporan lengkapnya. Terima kasih bahwa tadi bahkan dalam orang malam kepala kelurahan atau BPN dia juga kilogram sudah mendapatkan ada yang tersedia di banyak yang tersedia di
Kalau itu jadi tetap membantu karena ini partai yang masih mengingatkan itu bilang harusnya menggunakan kata-kata atau sudah pindah ke topik jadi kita bahwa ada kalau menambahkan sebagian ini kok dalam dia sendiri yang lama. Dia juga menyatakan bahwa teman ini telah melakukan Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Kelurahan Malawi, Oktavina Magdalena Emorin. Berikut untuk tayangannya. Sedangkan kami kelurahan itu waktu belakangan ini ibu terima kami 605 kata yang terima, iya. Jadi 605 kata ini memang sudah ada di itu layarnya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kami dari kelurahan mungkin dia punya apa namanya pendamping ambil pengalaman dari apa namanya wilayah masing-masing. Tapi ini semua kelurahan 41 kelurahan, ya 41 kelurahan. Jadi pembagian tugas aman ini itu dari kelurahan mana bisa 41 seperti itu. Masih Bapak tadi saya sampaikan masih Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Tribuners, menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, penjual seragam sekolah di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang mulai dibanjiri pembeli. Jadi dalam sehari seragam yang dijual bisa laku sebanyak 25 unit seragam. Adapun Eka, salah seorang pembeli, mengaku lebih memilih membelinya di pasar lantaran harganya yang cukup terjangkau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Lu'lu'ul Isnainiyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat saya sampaikan akhir-akhir ini menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, penjual seragam mulai diserbu oleh para pembelinya. Hal ini dilakukan karena para orang tua mulai mempersiapkan tahun ajaran baru bagi putra dan putrinya untuk mencari seragam. Tentu saja hal ini juga dirasakan oleh para penjual seragam yang mulai dibanjiri pesanan. Untuk salah satu penjual seragam yang mulai banyak didatangi oleh para pembeli, yakni ada di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang. Salah seorang pedagang, yakni bernama Putri, ia pemilik toko seragam sekolah bernama Arif Jaya, mengaku ada peningkatan pembeli menjelang tahun ajaran baru ini, di mana tokonya mulai ramai didatangi oleh pembeli sejak minggu lalu. Para orang tua mulai berbondong-bondong untuk mencari seragam bagi anaknya. Baik untuk seragam yang paling banyak dicari ini mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kemudian untuk dari TK sendiri pun jarang para orang tua untuk membelinya. Dalam sehari pun Putri mengaku mampu menjual sebanyak 25 unit seragam.
itu ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya ataupun di mana dalam sehari hanya mampu menjual 12 unit saja. Untuk harganya pun juga bervariatif, di mana untuk di toko Putri sendiri yang menjualnya sesuai dengan ukuran baju, di mana mulai dari rentang harga 55.000 dan yang paling mahal 115.000 per unit. Baik, demikian rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pedagang seragam sekolah yakni Putri. Berikut untuk tayangannya. Ini yang dijual mulai apa aja, Mbak? Mulai dari TK sampai SMA, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. ya pramuka, terus banyak sih Mas sebagiannya. Mbak ramainya sejak kapan ini, Mbak? Mulai Oh, sampun nggih, Bu. awal-awal kemarin itu sih Mas. Minggu kemarin ya? Ya, mulai minggu kemarin. Kalau yang paling ramai banyak dicari yang seragam apa, Mbak? Lebih ke SMA sih Mas, SMA sama SD, SMP gitu. Yang paling Kalau banyak TK kalau TK sih jarang gitu. Mbak, apa yang dicari yang pramuka atau yang putih atau yang apa? Putih-putih sih, lebih ke putih-putih. Harganya mulai berapa, Mbak? Harganya mulai dari 55 sampai ningali ukuran Mas. Dari ukurannya ya dari ukurannya ada 75, 85, 95 gitu, 115 macam-macam. Mbak, kalau dibanding hari sebelumnya ini masih belum kenaikan ini Ya. Kenaikannya berapa persen, Mbak? Ramenya yang beli. Kalau biasanya sehari yang beli seragam cuma 2 atau 3, Iya. terus ini saat ini Sekitar berapa? 50%-an lah Mas. Dari segini dari 100% gitu loh. Naik kan lebih ke banyak gitu sih. Berapa orang, Mbak, yang beli biasanya dalam sehari? Berapa pieces biasanya? Biasanya kalau nggak usum seragam sih masih 12 gitu. Kalau usum seragam bisa sampai 20, 25 gitu. Per hari ya? Iya, per hari. Itu mulai celana, baju dan lain-lain. Ya, mulai celana, baju, atasan, rompi, hijab, segitu, sama rok gitu. Mbak siapa namanya, Mbak? Namanya Mbak Putri. Tokonya namanya? Arif Jaya. Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat berencana akan menyalurkan bantuan pendidikan berbagai jenjang untuk sekiranya 300 lebih anak sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Muhammad Tahir Patiran mengatakan bahwa tujuan Pemkab Fak-Fak memberikan bantuan pendidikan itu yakni untuk membantu kebutuhan sekolah anak pada tahun ajaran baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat berencana akan menyalurkan bantuan pendidikan berbagai jenjang untuk sekiranya 300 lebih anak sekolah. Adila dan juga pemirsa, hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Muhammad Tahir Patiran kepada awak media termasuk kami tribunpapuabarat.com di ruang kerjanya pada Senin 8 Juli 2024 kemarin. Adila dan juga pemirsa, dikatakan Muhammad Tahir Patiran, bantuan pendidikan ini bersumber dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan data yang terakomodir di pihaknya saat ini ada sekiranya 300 lebih anak sekolah di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat yang akan menerima bantuan pendidikan pada tahun ajaran baru ini. Adila dan juga pemirsa, Muhammad Tahir Patiran menyebutkan tujuan pemerintah Kabupaten Fak-Fak memberikan bantuan pendidikan ini ialah untuk membantu kebutuhan sekolah anak pada tahun ajaran baru. Terlebih ditujukan untuk anak-anak yang baru mau masuk SD, SMP, dan SMA sehingga ini semacam bantuan studi untuk mereka. Meski begitu, Adila dan juga pemirsa pihaknya menekankan untuk para penerima agar bersabar mengenai kapan proses pencairan yang akan dilakukan. Karena pihaknya di Dinas Pendidikan tentunya berhati-hati. Yang memang harus dipahami oleh Bapak Ibu orang tua ialah uang ini merupakan uang negara sehingga memang harus sesuai prosedur yang tepat. Adila dan juga pemirsa, melalui bantuan pendidikan ini dikatakan pihak Dinas Pendidikan juga telah memberikan imbauan kepada kepala sekolah SD, SMP, dan SMA terkait anak murid baru yang membutuhkan bantuan. Dikatakannya mungkin apabila ada kekurangan di alat belajar atau melengkapi baju seragam untuk bersekolah, maka dana ini bisa dipergunakan anak-anak sebagaimana mestinya.
Dibeberkannya belum dapat dipastikan per orang mendapatkan berapa nominal bantuan pendidikan dari Pemkab Fakfak ini. Hanya saja dipastikan kisaran besarannya yakni dari kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Besaran nominal yang diterima tentu akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan karena misalnya kebutuhan yang mau masuk SMA tentunya berbeda dengan yang mau masuk SD, sehingga hal-hal ini akan turut dipertimbangkan. Sekedar diketahui, Adila dan juga pemirsa, saat ini nama-nama anak-anak sekolah yang berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Fakfak tersebut telah terpajang di kantor Dinas Pendidikan untuk dapat dicek oleh warga ataupun orang tua. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com langsung dari Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris Dinas Pendidikan yakni Muhammad Tahir Patiran. Berikut untuk tayangannya. Itu yang 122 itu masih banyak Pak, sekitar yang terakomodir di sini sekitar 300-an. Yang tertera di depan itu adalah anak-anak yang sudah memang berkasnya sudah lolos. Di situ pokoknya semua penuh kriteria lah. Di situ ada kartu keluarga, ada nomor rekeningnya, ada surat permohonannya, dan syarat-syarat dukungnya itu yang ada di 122 itu yang sudah siap. Bantuan pendidikan ini anak sekolah dari itu dari SMP, dari SD yang baru ya, yang mau masuk SD, mau masuk SMP mau masuk SMA, begitu. Biaya studi lah ya Pak, ibaratnya. Dari sumbernya dari pemerintah daerah ini berarti. Pemerintah daerah. Untuk tahap pencairannya atau nanti proses selanjutnya seperti apa, mungkin sudah ada ini info pasti. Yang mungkin sampai tadi sempat terdengar ribut itu ya memang keluarga kita ini mereka nggak sabar saja. Maksudnya itu ya kita tahap uang negara ini kan bukan uang pribadi kita. Jadi pencairannya bertahap. Pencairannya kita perlu hati-hati, perlu prosedural begitu. Jangan sampai kita salah prosedur. Bapak Ibu enak tempat kami gitu. Betul. Ya kita perlu hati-hati. Jadi mungkin tadi ribut itu karena nunggu lama dan miskomunikasi saja. Karena tidak masalah sih. Mungkin ibu tadi mereka kan sudah katanya tanggal 15 itu sudah anaknya masuk sekolah. Tapi kami secara teknis kami dari dinas sudah himbau kepada kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA bahwa anak-anak yang memang Ratusan sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar belum memenuhi pagu dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD pada 2024 ini. Dari ratusan SD negeri yang belum memenuhi pagu, yakni ada 8 sekolah yang tidak ada pendaftar pada pendaftaran PPDB tahun ini. Diketahui jumlah SD negeri di Kabupaten Blitar sebanyak 634 lembaga. Adapun jumlah total pagu pendaftaran PPDB tingkat SD di Blitar pada 2024 ini sekira 17.752 siswa. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Samsul Hadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, selamat siang Adila dan Tribuners. Ya, sebanyak 622 lembaga dari total 634 SD negeri di Kabupaten Blitar itu masih belum memenuhi pagu dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SD di Kabupaten Blitar pada 2024. Ya, dari 620 SD negeri yang belum memenuhi pagu itu ada 8 sekolah yang berdasarkan data aplikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, mereka belum ada pendaftar sama sekali. Itu sesuai data yang berada di aplikasi. Dan soal itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar masih mendalami apakah benar 8 SD negeri di Kabupaten Blitar itu tidak mendapat murid sama sekali dalam pendaftaran PPDB 2024 ini, atau pihak sekolah belum melakukan input data terkait siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Jadi itu masih dalam klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Ya, dalam PPDB di Kabupaten Blitar untuk tingkat SD ini ada
sekitar 634 sekolah dasar dengan pagu lebih dari 17.000 siswa, dan dari itu jumlah pendaftar yang sudah diterima di tingkat SD sekitar 9 ribuan lebih, dan memang hampir separuh di kekurangan siswa di tingkat SD di Kabupaten Blitar. Kemarin Kabid Pengelolaan SD dan Pendidikan Kabupaten Blitar, Denny, mengatakan memang beberapa sekolah terutama yang berada di kawasan pinggiran ini untuk anak usia SD itu berkurang, dan selain itu banyak sekolah swasta maupun sekolah madrasah di bawah Kemenak itu juga berdiri di daerah-daerah pinggiran. Hal itu membuat penerimaan siswa di sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar terutama di wilayah pinggiran itu menurun. Dan kemarin sebenarnya dinas sudah berkolaborasi dengan kantor Kemenak Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan PPDB secara serentak. Jadi proses pendaftaran dan teknis untuk pendaftaran siswa itu dilakukan bersamaan dengan teknis yang sama. Tapi praktiknya di lapangan tetap saja untuk penerimaan siswa baru di tingkat SD di Kabupaten Blitar masih sedikit atau belum memenuhi pagu. Dan ke depan dinas juga akan bekerja sama lagi dengan Kemenak dan mungkin juga dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk menyelenggarakan PPDB secara serentak bersamaan. Dan selain itu bagi sekolah yang sampai hari ini belum memenuhi pagu itu akan diberi kesempatan oleh dinas untuk menerima siswa lagi. Mungkin masih ada siswa yang belum mendapat sekolah atau siswa yang pindah dari sekolah itu bisa diterima di SD yang belum memenuhi pagu. Sedangkan untuk pendaftaran PPDB tingkat SD di Kabupaten Blitar itu sebenarnya sudah berakhir pada 14 Juni 2024. Jadi untuk memenuhi pagu, dinas kesempatan bagi sekolah yang belum atau yang kekurangan siswa untuk menerima siswa lagi di luar jalur PPDB. Demikian, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Pengelolaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Denny Setiawan. Berikut untuk tayangannya. 2019, ya memang kondisinya seperti itu dari tahun ke tahun. Dan lembaga itu pun ketika kita mau merger karena itu nggak memenuhi pagu, itu pun kita juga nggak bisa serta-merta memerger atau menjudge, nggak bisa. Kita juga harus lihat dari sisi lain, mungkin karena kondisi grafis lembaga. Ketika lembaga itu kita merger, sementara jauh, kan kasihan anak-anak itu. Jadi kita nggak bisa juga mengeneralisasi, mungkin lembaga nggak terpenuhi pagunya, nggak bisa juga. Memang kita harus melihat per kasus ya, kenapa lembaga tersebut nggak terpenuhi. Perlu kita sampaikan juga info dari Bu Kabid PNF. Sebenarnya kekurangan atau tidak terpenuhinya pagu itu tidak hanya di jenjang SD maupun SMP. Di TK pun sama. TK itu nggak terpenuhi pagu juga. Artinya apa? Ketika TK nggak terpenuhi pagunya, otomatis output dari TK yang menjadi input dari SD pun ya jelas berkurang betul. Sama ketika SD siswanya menurun secara global, SMP jelas nanti pasti ada lembaga-lembaga yang tidak bisa terpenuhi. Ya, Pak, mungkin kalau dari awal ya bisa dijelaskan soal hasil PPDB tingkat SD ya di Kabupaten Blitar itu seperti apa? Oke. Dari berapa lama? Datanya kita ada pendaftar ya. Pendaftar itu ada 9.150 orang. Kemudian yang diterima itu ada 8.972. Ini ada yang belum diterima sekitar 178 siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, kok belum diterima kenapa? Nah, kan pasti ada pertanyaan itu.
Sebanyak 6 unit bus Balikpapan City Trans dioperasikan dalam uji coba perdana melayani masyarakat, yakni pada Senin 8 Juli 2024. Adapun 6 unit bus tersebut dibagi menyebar dalam 3 koridor. Masing-masing koridor terdapat 2 bus, yakni dengan penerapan shift pagi dan siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Ari Nindita, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Balikpapan dalam rangka mengantisipasi kemacetan, pemerintah Kota Balikpapan mulai melakukan uji coba Balikpapan City Trans di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 6 unit bus Balikpapan City Trans dioperasionalkan dalam uji coba perdana melayani masyarakat pada Senin 8 Juli 2024 kemarin. 6 unit bus tersebut dibagi menyebar dalam 3 koridor. Masing-masing koridor terdapat 2 bus dengan penerapan shift pagi dan siang selama operasional berjalan. Bus ini mulai melayani masyarakat pada pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Kepala Dinas Perhubungan atau Disub Balikpapan Adward Kenda Putra mengatakan Balikpapan City Trans ini masih dalam masa penyesuaian titik koordinat halte atau titik pemberhentian bus. Sembari demikian, pihaknya akan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat Balikpapan terkait jalur pemberhentian bus dalam uji coba yang diberlakukan hingga 3 bulan ke depan. Hal ini merujuk beberapa kendaraan yang masih terlihat parkir di tanda rambu atau titik pemberhentian bus Balikpapan City Trans. Asalnya, pihaknya hanya mengandalkan rambu khusus dalam titik pemberhentian bus. Artinya tidak ada jalur khusus untuk Balikpapan City Trans di Kota Balikpapan. Rambu pemberhentian bus ini ditandai dengan tanda berwarna merah yang terdapat di marka jalan bertuliskan bus stop. Kemudian beberapa pelang rambu yang berada di sepanjang titik rute koridor. Layanan transportasi publik ini berbasis aplikasi mitra darat dengan fitur teman bus untuk mengetahui posisi bus dalam melewati rute koridor. Koridor A melayani rute dari Pelabuhan Semayang sampai Bandara Sampinggan dengan jarak perkiraan 26,6 km. Kemudian koridor B dari Terminal Batu Ampar dengan rute Jalan Ahmad Yani sampai Jalan MT Haryono. Sementara koridor C bus melayani rute dari Terminal Batu Ampar hingga Jalan MT Haryono, begitu sebaliknya. Pada tahap uji coba ini, Edo atau sapaan akrabnya menekankan belum ada penetapan tarif khusus alias Rp0 selama uji coba Balikpapan City Trans dilakukan. Penetapan tarif mulai berlaku sampai ada keputusan dari Menteri Keuangan atau Menq dengan melihat kondisi masyarakat terkait tarif tersebut. Jika penetapan tarif diberlakukan, akan diterapkan sistem cashless atau pembayaran dengan kartu elektronik. Hal ini untuk mendukung program yang mendukung cashless society. Meski begitu, penggunaan tetap diwajibkan mengetap uang elektronik melalui tapping machine yang ada di setiap unit bus. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulsel menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Adapun acara tersebut digelar di Pasar Seni Makale, Kota Makale, Tanah Toraja, Senin 8 Juli. Tak tanggung-tanggung panitia penyelenggara mendatangkan 2 figur Muslim asal Jakarta, yakni Ustadz Aswana Faizal dan Wafik Azizah. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuner, selamat siang dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dapat kami laporkan bahwa pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Acara digelar di Pasar Seni Makale, Kota Makale, Tanah Toraja pada Senin 8 Juli 2024 pagi hingga siang hari. Tak tanggung-tanggung panitia penyelenggara mendatangkan 2 figur Muslim sekaligus asal Jakarta, yakni Ustadz Aswan Faizal yang merupakan adik dari kakak kandung dari almarhum Ustadz Uje, dan juga Wafik Aziza, penyanyi religi Tribuners. Acara dibuka dengan pawai ta'aruf Hijratul Rasul di seputar kolam Makale yang menjadi ikon dari Tanah Toraja. Kemudian usai finish di Pasar Seni Makale, acara kemudian dilanjutkan
dengan tablik akbar. Saat membuka tablik akbar, Ustadz Aswan Faisal dan Wafiq Ashiza mengajak hadirin yang diantaranya Wakil Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombe untuk melantunkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Tribuners. Lantunan selawat Nabi pun menggema merdu di kota Makale. Mengkapi hal itu, Wakil Bupati Tanah Toraja Bapak Zadrak Tombe dalam sambutannya menyebut bahwa Tanah Toraja merupakan miniatur dari NKRI. Ia mengatakan mengapa demikian, bahwa di kota Makale ini senantiasa bergantian acara-acara keagamaan yang silih berganti di tempat ini dan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh hikmat, penuh silaturahim antar umat beragama. Zadrak Tombe kemudian mewakili Pemkab Tanah Toraja menitipkan ucapan selamat tahun baru Hijriah kepada warga muslim yang ada di Tanah Toraja. Ia mengatakan dan tentunya atas nama pemerintah menyampaikan selamat atas kita semua, selamat memasuki memperingati perayaan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kiranya kita senantiasa memperoleh berkah dan nikmat Tuhan yang bersama-sama. Ketua PHB Makale Bapak Teguh Catur menyebutkan bahwa acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar warga muslim Tanah Toraja. Ia mengatakan momentum 1 Muharram ini adalah ajang silaturahim kita semua yang mungkin jarang bertemu seperti ini, Tribuners. Kegiatan ini bukan sekedar memperingati hari pergantian tahun Hijriah, tetapi hari ini di mana akan kita harus mengingat kesalahan-kesalahan kita di tahun sebelumnya untuk menyiapkan lebih baik di masa yang akan datang. Pantauan kami di lokasi, Tribuners, Ustadz Aswan Faisal dan Wafiq Ashiza sekaligus akan mewakafkan Al-Quran di Bumi Laki Padada, Tanah Toraja melalui sedekah yang dilakukan oleh hadirin peserta tablik akbar. Untuk saat ini demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Tanah Toraja. Muhammad Rizky langsung dari Kota Makale, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Adakan sidak pangan kedua kalinya di stand kuliner Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-46. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar menemukan ciki ngebul dan stand kuliner tak menjual makanan dengan higienis. Adapun Ketua Tim Sertifikasi dan Pelayanan Publik BBPOM di Denpasar, Putu Ekayani mengatakan bahwa pada pengujian awal dilakukan pada 15 Juni 2024, yakni pada saat itu BBPOM mengambil 24 sampel produk pangan siap saji seperti bakso, sosis, hingga berbagai jenis kue. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Niluh Putu Wahyunisari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila atas waktunya. Tribuners, hari ini saya akan menyampaikan terkait sidak kedua di stand kuliner PKB ke-46 BBPOM Bali kecolongan temukan ciki ngebul. Adakan sidak pangan kedua kalinya di stand kuliner Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-46, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Denpasar temukan ciki ngebul dan stand kuliner yang menjual makanan dengan tidak higienis. Ketua Tim Sertifikasi dan Pelayanan Publik BBPOM Denpasar, Putu Ekayani, saat ditemui mengatakan pada pengujian awalnya dilakukan pada 15 Juni 2024 dan pada saat itu BPOM mengambil sampel sebanyak 24 produk pangan siap saji, diantaranya seperti bakso, sosis, mie basah, dan juga berbagai jenis kue. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa tidak ada satupun sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, atau pewarna tekstil. Semua produk yang diuji tidak mengandung bahan berbahaya seperti pewarna dan juga rodamin B atau metanyl yellow. Lalu pengujian tahap kedua yang dilakukan baru-baru ini juga menunjukkan hasil yang serupa, yakni tidak ada bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan juga pewarna tekstil. Namun BPOM menemukan adanya penjualan ciki ngebul atau produk camilan yang menggunakan gas nitrogen cair untuk menciptakan efek berasap. Dan ciki ngebul ini tidak boleh dijual atau dikonsumsi karena dapat merusak organ pencernaan dan tenggorokan. Akhirnya setelah melakukan koordinasi dengan Satpol PP, produk ini diturunkan dan akan diawasi setiap hari agar tidak dijual lagi. Selain itu, BPOM juga menemukan produk makanan dari luar negeri atau dari Korea yang sering disebut dengan latio yang tidak terdaftar di Badan POM.
Jadi produk ini harusnya terdaftar dan diuji terlebih dahulu di Badan POM untuk memastikan keamanannya. Lalu juga ditemukan adanya manipulasi pada label produk yang ditempelkan tanpa izin resmi dari Badan POM. Badan POM pun menghimbau pada masyarakat untuk lebih hati-hati dan selalu memeriksa label, izin edar, dan tanggal kedaluarsa produk sebelum dikonsumsi. Akayani juga menegaskan pentingnya edukasi dan kesadaran pedagang tentang produk pangan yang aman. BPOM juga akan terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada para pedagang dan meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada dan memeriksa keamanan pangan yang mereka konsumsi. Itu saja laporan dari saya, Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Tim Sertifikasi dan Pelayanan Publik BBPOM di Denpasar, yakni Putu Ekayani. Berikut untuk tayangannya. Ya, ini mohon izin ya Pak Sekdin, ini panitia kami bersama panitia. Jadi Balai Besar POM di Denpasar kan rutin setiap tahun bila ada pesta kesenian Bali, kita melakukan uji dan sampling dan uji terhadap produk pangan siap saji yang dijual di area kuliner di PKB. Pengujian pertama itu di awal sudah kita lakukan, di awal pada tanggal 14 ya Pak ya, 14 atau 15 Juni 2024. Semua dari 24 produk yang kita sampling itu sama ya, bakso, sosis gitu banyaknya. Kemudian ada juga produk kue-kue, jajan, ada mie basah, kemudian ada juga es gula itu kita takut ada kandungan tersebut drodamin. Nah itu sudah kita sampling semua, kerupuk juga kita takut ada boras, tapi ternyata sudah kita uji semuanya tidak ada satupun yang mengandung bahan berbahaya. Tidak ada boraks, tidak ada formalin, tidak ada pewarna tekstil rodamin B dan juga metanolium yang warnanya kuning dan merah. Ya. Nah, untuk yang ini adalah kali kedua, ini kita kolaborasi bersinergi ya dengan panitia dari Dinas Koperasi UMKM, dari Taman Budaya, dari Dinas Kesehatan, Perikanan Kelautan, jadi kompak semua kita berkarya untuk kulinernya di PKB. Yang ini adalah tahap kedua yang kita lakukan. Tapi ternyata dari tahap 2 ini dari pangan. Tribuners, ratusan pusaka dijamas alias dicuci untuk dibersihkan saat awal bulan Suro dalam kalender Jawa di Kompleks Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi pada Senin 8 Juli 2024. Adapun kegiatan tersebut digelar rutin setiap tahun sejak 2006. Banyak kolektor pusaka lain datang membawa kerisnya hanya untuk dijamaskan dalam kegiatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Aflahul Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih rekan Adila. Jadi benar bahwa ratusan pusaka dicuci untuk dibersihkan pada awal bulan Suro dalam kalender Jawa 2024 ini. Jadi proses penjamasan ini digelar di Kompleks Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Kegiatan jamasan ini digelar rutin setiap awal bulan Suro sejak 2006, artinya sudah hampir 8 tahun. Pusaka yang dijamas mayoritas berupa keris dan meskipun ada beberapa pusaka lain seperti tombak dan pedang. Pada tahun ini proses penjamasan digelar mulai minggu kemarin, tanggal 7 bulan Juli hingga nanti Kamis tanggal 11 bulan Juli. Dan pada 2 hari awal proses penjamasan ini sudah sekitar 200 pusaka yang sudah dijamas oleh penjamas yang bertugas di sana. 200 keris ini bukan hanya milik pribadi penjamas, tapi juga milik warga yang datang untuk meminta agar pusaka-pusaka yang mereka simpan bisa dijamaskan di lokasi tersebut. Proses penjamasan dilakukan oleh Ilham Triadi Nagoro dan setiap tahun Ilham melakukan prosesi yang sama di tempat yang sama pula. Menurut Ilham, jamasan pusaka ini merupakan tradisi masyarakat Jawa yang telah rutin digelar secara turun-temurun, dan masyarakat Jawa mempercayai bahwa pusaka yang mereka simpan
menyimpan energi. Jadi proses pembersihan selain membersihkan fisik pusaka juga membersihkan energi-energi negatif yang ada dalam pusaka tersebut. Dan bulan Suro dilakukan proses penjamasan karena bulan awal dalam kalender Jawa ini diyakini sebagai bulan yang baik dan awal tahun yang baik untuk memulai tahun-tahun berikutnya. Proses penjamasan dimulai dengan membersihkan pusaka dari karat-karat yang menempel, dan setelah itu pusaka dicuci dengan kembang 7 rupa, dan setelahnya pusaka dibersihkan dan diolesi dengan minyak tertentu. Selain proses penjamasan, Ilham juga memberikan edukasi kepada pemilik keris soal bagaimana cara merawat dan menyimpan keris yang baik. Hal tersebut penting supaya pusaka yang dimiliki oleh warga bisa awet dan bisa kondisinya bisa dalam kondisi yang sebaik mungkin begitu. Dari ratusan pusaka yang dijamas, Ilham menyebut ada beberapa pusaka yang memiliki nilai sejarah tinggi seperti keris Betok Singosari dan Panji Blambangan. Panji Blambangan ini diketahui memiliki usia yang sudah mencapai ratusan tahun. Demikian Adila, laporan dari Banyuwangi, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama penjabat sekaligus kolektor pusaka KRT Ilham Triadi Nagoro. Berikut untuk tayangannya. Event budaya, gelar budaya keris, yang isinya salah satunya adalah jamasan keris, jamasan pusaka, diantaranya keris, tombak, pedang, dan tosanaji lainnya. Ada berapa benda pusaka yang dijamas? Ya, mulai kemarin sudah kurang lebih 200-an. Sampai berapa hari Pak nanti pelaksanaan? Untuk waktunya sampai hari Kamis di tempat ini, kemudian di tempat lain sudah ada undangan dari Ketua Genta Blambangan, Pak Ki Ageng Bumisoyo atau Pak Joni Subagio, mantan Wakil Ketua Dewan, untuk menjamas punya anggota generasi Trah Tawangalun di rumahnya setelah dari sini nanti. Ya. Pak, ini kenapa harus dijamas? Sebenarnya jamasan itu adalah mencuci pusaka atau keris yang dimiliki, sebab diyakini oleh masyarakat Jawa turun-temurun tradisinya keris itu selama setahun menyerap energi negatif dari pemiliknya. Ya, jadi di saat ini dengan ubo rampe yang sudah saya siapkan, mengisinya setelah dibersihkan, setelah dicuci atau dijamas itu, dalam bahasa Jawanya, diisi dengan energi positif dengan ubo rampe yang sudah saya siapkan. Tujuannya seperti itu. Dan tentunya diharapkan dengan doa agar tidak hanya kerisnya, tapi pemiliknya juga mempunyai energi positif. Seorang oknum polisi berinisial Aibda ZF dilaporkan istrinya SH ke bidang Propam Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Senin 8 Juli sore. Adapun kuasa hukum Wawan Nurlewa mengatakan bahwa kliennya yakni SH terpaksa melaporkan sang suami atas dugaan penelantaran. Pasalnya SH dan 3 anaknya sudah beberapa tahun tidak dinafkahi oleh Aibda ZF. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Muslimin Emba, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa seorang oknum polisi di Polda Sulsel ini dilaporkan ke Bidang Propam Polda Sulsel karena dugaan penelantaran istri dan anak atau keluarga. Pengakuan dari pelapor atau sang istri inisial SH, dirinya diduga diterlantarkan sudah 4 tahun terakhir dan terpaksa melaporkan ini agar ada kejelasan begitu terkait bagaimana kedepannya dia dan anaknya. Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel mengatakan bahwa laporan ini sementara akan dipelajari dan ditindaklanjuti untuk mengetahui duduk perkara kasus tersebut. Adillah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, dan kuasa hukumnya Wawan Nurlewa. Berikut untuk tayangannya. Ya, kalau memang itu sudah dilaporkan, tentu akan kita proses. Nah, nanti akan saya cek bagaimana kronologis dan duduk permasalahannya. Ini kasusnya apa, apakah benar jadi KDRT atau tidak. Nanti kita nunggu hasil pemeriksaan dari Reskrim, dan kalau itu anggota kepolisian kita nunggu hasil pemeriksaan dari Propam. Ini kan ada 2 laporan, jenis laporan yang masuk, ada pidana umum juga dengan ada di Propam untuk revisinya ya. Apakah tetap akan dilakukan penelusuran kedua laporan ini? Ya, kan tadi KDRT, yang satunya KDRT karena penelantaran kan, nah itu akan diproses oleh Reskrimum, kemudian pelaporan di Propam ini juga akan diproses oleh pihak Propam. Nah nanti bagaimana perkembangannya nanti akan saya sampaikan. Apakah terpenuhi unsurnya dalam KDRT, apakah terpenuhi unsurnya dalam etiknya atau disiplinnya nanti. Ya, jadi klien saya ini selama beberapa tahun itu juga ditelantarkan oleh suaminya yang mana anggota Polri aktif dan bertugas di Polda Sulsel. Nah, di dalam beberapa tahun belakangan ini suaminya itu agak berubah sedikit temperamen sehingga dia tidak bisa menahan dan melaporkan suaminya itu kepada pihak Propam di Polda Sulsel. Nah, mungkin di dalam pelaporan yang disampaikan oleh klien saya itu bahwa selain dengan tidak menafkahi lahir batin, juga kemudian terancam anak-anaknya itu putus sekolah, kedua orang anaknya itu, yang dimana mulai dari biaya akomodasi anak-anaknya, kemudian operasional, kemudian biaya kebutuhan hidup anak-anaknya itu terputus, gitu. Sehingga kami anggap bahwa suaminya ini tidak memiliki rasa kemanusiaan atau manusiawi. Nah, sehingga saya meminta agar Polri di dalam hal ini Polda Sulsel menindaklanjuti oknum seperti ini, lebih kepada penyadaran bahwa pentingnya bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga sehingga tidak berdampak kepada anak dan istri. Seorang warga Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalbar diterkam buaya hingga mengalami patah tulang dan luka robek. Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Adapun sehari sebelumnya pada Minggu 7 Juli, ada korban bertemu dengan buaya saat mancing di kebun kelapa milik ayahnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Ferianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Siap, baik, terima kasih Adila. Nah, untuk kejadian seorang warga di Desa Padang Tiga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kalimantan Barat. Jadi pada hari Senin kemarin ya, yakni 8 Juli 2024 pagi. Nah, memang sebelumnya anak dari korban sendiri menginformasikan kepada ayahnya ini bahwa sang anak itu melihat ada buaya yang berada di sekitaran kebun kelapa milik sang ayah, di mana di lokasi tersebut memang ada sedikit aliran sungai kecil yang dan di situ memang sering muncul buaya. Nah, kemudian pada kemarin pagi sang ayah ini atau korban bernama Solihin mendatangi lokasi itu dengan membawa sebatang kayu atau bambu. Nah, kemudian dia itu untuk mengecek apakah benar memang di lokasi tersebut masih ada buaya atau tidak, karena memang bila mana memang masih ada itu kan sangat membahayakan. Nah, maksud dari korban ini sendiri hanya untuk mengecek. Kemudian pada saat di lokasi yang memang ditujukan oleh putranya, korban berusaha untuk menancapkan kayunya itu ke semak-semak. Nah, pada saat itulah ternyata ada buaya di sekitaran di pinggiran sungai tersebut dan langsung merekam kaki dari korban itu sendiri. Nah, saat itu korban dari informasi yang terdapatkan sempat langsung ditarik ke dalam air oleh buaya. Kemudian dia juga sempat minta tolong kepada warga, dan saat itu beruntung memang ada sejumlah orang yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa di sekitar lokasi, dan langsung warga yang ada di situ menolong korban untuk dievakuasi. Dan korban sendiri dibawa ke puskesmas dan mendapatkan perawatan medis. Nah, dari hasil pemeriksaan sendiri korban mengalami patah tulang pada kaki kakinya, tapi juga kakinya sendiri harus dijahit hingga 11 jahitan akibat digigit buaya tersebut. Nah, untuk saat ini sendiri
dari informasi dapatkan pihak warga sudah melakukan hal ini ke BKSDA untuk dilakukan penanggulangan lebih lanjut ya terkait lokasi dan fungsi. Namun memang untuk di Kalimantan Barat beberapa waktu terakhir memang di sejumlah kabupaten terlihat kerap muncul buaya-buaya yang memang berada di pinggiran Sungai Kapuas dan di daerah Bures ini memang sering juga terlihat sejumlah buaya yang muncul di pinggiran Sungai Kapuas dan bahkan memang juga sudah ada beberapa kali laporan penyerangan buaya kepada warga setempat. Demikian Adil. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang kurang lebih 3 hari terakhir. Adapun truk hingga mobil pribadi bahkan hingga bermalam di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan pada Minggu 7 Juli 2024 dini hari, kondisi tersebut terjadi di SPBU Sernaro, Wardun, Pasar Baru, dan Gorontalo. Adapun masyarakat memarkirkan kendaraan mereka mulai dari truk hingga mobil pribadi sejak Sabtu malam. Tampak kendaraan berjejer di pinggir jalan dekat SPBU Pasar Baru hingga mengular hampir sepanjang 1 km. Sejumlah sopir mobil truk terlihat menggelar tikar di kawasan SPBU, yakni mereka memilih untuk menginap demi mendapatkan solar saat SPBU mulai kembali beroperasi. Sandro mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah hampir 4 hari terjadi di kota pariwisata itu. Menurutnya, kelangkaan BBM itu sangat menyita waktu lantaran mesti mengantri panjang dan menghambat aktivitas pekerjaan. Akibat kelangkaan tersebut, harga Pertalite eceran di kios-kios melonjak 2 kali lipat, yakni menjadi Rp50.000 dari yang biasanya Rp25.000. Alhasil, para pemilik kendaraan bermotor pun juga menyerbu pengecer. Meski harganya mahal, mereka tak memiliki pilihan lain. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng yang dikonfirmasi terkait kelangkaan BBM mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran beberapa mobil pengangkut BBM tertahan akibat ada pelebaran ruas jalan Trans Flores, rute Labuan Bajo tepatnya di Desa Cireng, Manggarai. Ini SPBU stoknya tuh memang saat ini habis, tapi tetap ada pengiriman dari Riau. Jadi setiap hari itu ada pengiriman seperti biasa. Hanya saja terkendala di Cireng. Cireng itu kan lagi pekerjaan jalan, jadi terhambatnya tuh di situ. Tankinya tuh menunggu lama di situ, akhirnya pengiriman sampai ke Labuan itu lama. Karena jarak dari Riau ke Labuan itu yang paling jauh pengirimannya. Satu hari itu stoknya itu tetap normal, 16 KL Pertalite, 16 KL Pertamax, 16 KL Dex. Hanya memang sekarang ini lagi high season di Labuan Bajo, jadi pembelian orang juga lagi banyak. Terus tankinya tuh terhambat di Cireng, jadi kayak penyaluran untuk sampai ke masyarakat tuh memang kalau penjualan habis ya sudah tunggu kiriman. Nah. Berarti tidak ada prioritas untuk orang-orang yang jual eceran itu? Tidak ada prioritas. Pertalite kan kalau misalnya mau pengisian tetap harus pakai surat rekomendasi. Terus harus punya barcode juga baru bisa pengisian. Terus kalau Pertamax kan memang bebas kalau misalnya pembelian tuh antri juga kalau di SPBU. Pertamina Dex juga sama. Berapa jumlah di sini, berapa ton kapasitas? Kalau kapasitas kan paling besar paling besar Pertalite 30. Tribuners, kayu limbah biasanya dibakar atau dibuang begitu saja lantaran dipandang tidak ada nilainya. Namun tak demikian dengan air langga. Warga Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan justru menyulapnya menjadi mebel air yang ciamik. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Roy, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Andira. Laporkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian variatif
seperti yang baru saja ditekuni oleh salah seorang warga Pemuda Tahan Laut Airlangga yang bermukim di kawasan Jalan Ambawang, Kelurahan Carangsalang, Kecamatan Pelihari. Sejak sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, mencoba untuk memanfaatkan batang-batang kayu yang tidak bernilai ekonomis, anggap saja limbah, di antaranya seperti batang kayu nangka yang sudah mati, kemudian dimanfaatkan tentu dengan skill khusus dalam hal ini adalah seni ya, karena batang pohon nangka yang sudah mati tersebut pada tahap awal dia terbang ke rumah, kemudian dicoba untuk diubah menjadi barang yang bernilai ekonomis, dijadikan modular berupa meja dan bangku yang memang tampilannya juga cukup ciamik. Setelah tentunya melalui sentuhan nilai seni, karena itu situ juga ada pemilihan urat atau gurat dari kayu itu bagian dalam, kemudian diaplikasikan dengan semacam vernis seperti itu, dan juga pengamplasan, dan tentu juga dengan teknik pemotongan yang juga harus hati-hati, memotong kecermatan untuk menyulap batang nangka yang sudah tidak bernilai apapun itu menjadi barang yang bernilai ekonomis yang lumayan tinggi. Dan yang baru juga langsung kita lihat di lokasi sudah berupa produk jadi yang dipasang di teras rumah, semacam sebagai sampel atau contoh bagi orang yang kita bisa melihat. Dan kemudian sejak itu berawal dari hobi seni seperti itu, kemudian diaplikasikan dengan melihat batang pohon yang tidak manfaat, dicoba untuk digergaji, diberikan bangku dan kursi, kemudian sudah mendapatkan beberapa order, beberapa relasinya seperti itu. Dan kemudian tapi juga sudah mulai sibuk mengerjakan beberapa order, di antaranya kalau tidak itu dari Masjid Salim atau dari pondok meminta dibikinkan meja kursi yang tidak serupa dengan bahan dari jenis kayu lain, karena yang dimanfaatkan ini juga ada beberapa jenis kayu yang memiliki serat atau nilai ukiran alam itu yang baik ya, karena tidak semua kayu memiliki gurat atau urat yang baik, tapi termasuk nangka, mahoni dan beberapa jenis kayu lainnya. Dan dalam hal ini si operasinya itu di Airlangga namanya, meyakini bahwa usahanya ini akan memiliki prospek yang cukup baik, karena di tanah laut ini juga masih cukup banyak kayu-kayu atau batang-batang pohon yang tidak berguna, yang limbah yang bisa dimanfaatkan, dan ini juga nilai ekonomisnya cukup bagus kan. Namun dari ukuran dan juga dari tingkat kesulitan memilikinya, apalagi pecinta atau penyuka modular yang bersifat unik ciamik ini di tahap juga semakin banyak orang yang menyukai, dan meyakini bahwa usaha ini akan memiliki pasar yang cukup baik, dan itulah yang membuatnya juga terus bertekad untuk semakin terus mengembangkan usaha yang berawal dari coba-coba itu sejak 3 bulan yang lalu, yang kemudian mendapat respon positif dari pasar modular Kabupaten Tahan Laut Kalimantan Selatan. Demikian rekan adalah laporan dari Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Airlangga selaku perajin mebel air berbahan kayu limbah. Berikut untuk ketayangannya. Ini mulai kapan ini? Sebenarnya ini berawal dari hobi, bikin sendiri.
mau dikoleksi sendiri. Tapi berhubung kawan-kawan ada yang mau minta bikinkan, ada pesanan ya, hobi kita jadikan sekaligus untuk membawa rezeki. Iya, ini memanfaatkan kayu yang dianggap tidak ekonomis lagi ya. Siap, oke. Sementara untuk produknya untuk kursi dan meja, Ya. gitu ya? Ya, kursi dan meja. Ini sudah mulai, ini juga melayani pesanan? Sudah ada pesanan, 2. Oh, dari pelihari aja nih? Pelihari ya. Pesanan dari Jadi kalau ada yang pesan siap ya? Siap. Nah, ya, ini mau di kita yang nyiapkan bahannya atau membawa bahan sendiri. Oh, kita juga melayani seperti itu. Artinya kalau ada yang mau barang sendiri kita bikinkan. juga bisa ya, dilayani juga ya. Iya. Ya. Nah, ini pesan di Jalan Ambawang tadi. Depan situ Ambawang ya, itu jalur dari Kenarang ke tembus ke Betesun, Karang Jawa. Semangpat Betesun. Nah, jadi sangat. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Adila Rizna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya.
Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan.
Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual. Laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan live update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual. Laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan live update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 9 Juli 2024. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update sore selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita, Peggy Setiawan dinyatakan bebas dan sudah tidak berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada Senin 8 Juli 2024. Peggy Setiawan yang dinyatakan sebagai tersangka kini dibebaskan setelah 49 hari ditahan di Mapolda Jawa Barat, akhirnya bisa menghirup udara segar. Kami sudah terhubung bersama rekan Nasmi Abdurrahman, pemirsa wartawan Tribun Jabar, untuk mengajak Anda mendalami informasi terkait bebasnya Peggy Setiawan. Selamat sore, rekan Nasmi. Ya, sore Justina. Baik, rekan Nasmi, Peggy Setiawan telah meninggalkan Polda Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024 kemarin. Nah, saat ini apakah sudah dibawa pulang oleh keluarga untuk kembali ke Cirebon, rekan? Ya, benar sekali bahwa Peggy Setiawan telah dibebaskan oleh Polda Jabar pada Senin malam kemarin, dan setelah keluar dari rutan Polda Jabar, Peggy Setiawan ini sempat beristirahat atau menginap di Jalan Sabang yang menjadi base camp dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan selama membela Peggy di Pengadilan Negeri Bandung. Dan menurut pantauan tadi pagi, Peggy terlihat masih berkumpul bersama keluarga dan tim kuasa hukumnya di rumah singgah atau base camp dari tim kuasa hukumnya. Di sana terlihat Peggy bercengkrama dengan keluarga, kemudian ada sejumlah masyarakat yang sengaja datang ke sana untuk memberikan semangat dan dukungan kepada Peggy. Dan baru sekitar pukul 11 siang tadi, Peggy bersama keluarga dan kuasa hukumnya pulang ke Cirebon untuk berkumpul bersama keluarga di sana. Dan menurut informasi bahwa di Cirebon pun Peggy dan keluarga sudah ditunggu oleh kerabat lainnya dan akan menggelar syukuran atas kebebasan Peggy. Justina. Baik, rekan Nasmi, masyarakat banyak bertanya terkait fisik Peggy Setiawan yang tampak kurus setelah dibebaskan dan kembali muncul di hadapan media dibanding awal ditangkap dulu. Bagaimana kondisi kesehatan Peggy Setiawan setelah dibebaskan ini, rekan? Boleh diinformasikan? Ya, jika dibanding dengan pada saat dihadirkan sebagai tersangka di Polda Jabar sekitar 1 bulan yang lalu, memang terlihat ada perubahan dari fisik Peggy yang lebih kurus, dan tapi ketika tadi berbincang dengan Peggy bahwa dirinya memang merasa baik-baik saja, bahkan lebih baik karena sudah dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah atau terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Sementara saat ditanya apa saja aktivitasnya selama di rutan Polda Jabar, Peggy menjelaskan bahwa di sana tidak banyak aktivitas sebenarnya dan hanya makan, kemudian melakukan apel di pagi hari, kemudian sholat berjamaah dan berkumpul atau bercengkrama dengan tahanan lainnya. Justina. Baik, rekan, hampir 1 bulan di penjara ini, apakah Peggy saat mengobrol dengan Anda mengungkap juga bagaimana perlakuan dari pihak kepolisian dan dari para tahanan terhadap Peggy? Bisa diinformasikan? Ya, Peggy pertama masuk ke tahanan memang sempat agak canggung. Dirinya mengaku bahwa itu merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya, sehingga dia sempat canggung, sempat merasa kebingungan juga untuk beradaptasi di dalam tahanan. Namun setelah berjalannya waktu, Peggy mengaku mendapatkan perlakuan yang baik, artinya tidak ada perlakuan negatif, baik dari sesama tahanan maupun dari anggota polisi yang berjaga di rutan Polda Jabar. Bahkan di sana Peggy mendapat banyak pengalaman, salah satunya dia bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan baru dengan cepat dan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia di sana lebih banyak beribadah, kemudian membaca Al-Quran dan yasinan bersama tahanan yang lainnya. Justina. Ya, setelah ini, adakah langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri, rekan Nasmi? Ya, tadi sempat ditanyakan kepada Peggy, namun Peggy mengaku tidak paham dan untuk langkah selanjutnya akan diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Namun saat ditanyakan kepada Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy, dia menyatakan bahwa ada 2 hal yang akan dilakukan setelah putusan atau vonis pengadilan yang
menggugurkan status tersangka Peggy. Pertama, tim kuasa hukum akan berembuk untuk melayangkan laporan terkait pernyataan Aep dan Sudirman yang dianggap telah memberikan informasi bohong sehingga Peggy ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar. Kemudian setelah itu tim kuasa hukum Peggy juga akan melayangkan gugatan perdata ke Polda Jabar atau permintaan ganti rugi atas apa yang dialami oleh kliennya. Mengenai ganti rugi ini, Tony RM berpendapat bahwa selama Peggy ditahan, Peggy kehilangan pekerjaan, kemudian penghasilan yang meskipun itu sebagai kuli bangunan, namun penghasilan itu digunakan untuk membiayai adiknya sekolah dan membantu orang tuanya di Cirebon. Karena kehilangan itu, maka pihak kuasa hukum dari Peggy akan melayangkan gugatan perdata. Jika dihitung secara nominal atau secara material, gugatannya itu akan dihitung mulai dari Peggy kehilangan pekerjaan sebagai kuli bangunan, kemudian dikaitkan dengan 2 sepeda motor yang disita oleh Polda Jabar sejak tahun 2016. Jadi menurut Tony bisa saja pihaknya membebankan biaya sewa kepada Polda Jabar untuk 2 sepeda motornya dengan harga 30.000 dikali 8 tahun. Artinya total sekitar 165 juta. Kemudian ditambah dengan penghasilan Peggy yang hilang bulan. Dihitung per bulannya 5 juta, ditambahkan berarti totalnya sekitar 180 juta. Itu hitungan kasar yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy dalam gugatan material terhadap Polda Jabar. Selain itu, pihaknya juga akan menggugat secara imaterial karena akibat penetapan tersangka oleh Polda Jabar, pihak Peggy juga mengalami malu, kemudian secara psikologis juga mereka merasa dirugikan. Adapun imaterialnya jumlahnya antara 1 miliar sampai 4 miliar dan itu belum bisa dipastikan, akan dihitung mana yang paling rasional. Begitu Justina. Baik, dari segala yang sudah dilalui oleh Peggy Setiawan sendiri, rekan Nasmi, apa yang menjadi harapan dari Peggy Setiawan setelah dinyatakan bebas dari status tersangkanya? Ya, Peggy tadi berharap bahwa ke depan setelah apa yang menimpanya hari ini, pihak kepolisian atau penegak hukum dapat lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang bersalah atau melanggar hukum. Dari sini, dari peristiwa ini juga Peggy berharap kepada aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menentukan siapa tersangka gitu. Dan Peggy juga bersyukur bahwa keadilan ataupun keadilan masih dapat ditegakkan termasuk kepada dirinya. Demikian Justina. Baik, terima kasih rekan Nasmi atas laporan dan juga informasi dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya dari Anda, rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya terkait berita bebasnya Peggy Setiawan ini, kita telah terhubung. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama pihak terkait. Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik saja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya dan bisa kumpul lagi sama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga kepolisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya jawab seadanya, sebisanya saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Sampai kapan, Bu? Hari ini. Hari ini terakhir? Berarti jam berapa pulang Cirebon? Habis media pada selesai acara, pulang ke Cirebon. Agenda di sana? Kita agenda pagi istirahat aja di sana.
Ya paling mungkin dikejar media juga ya. Di sana sama sih. Udah ditungguin di sana. Ditungguin juga sama media. Ada apa? Syukuran mungkin atau apa? Mungkin nanti pasti ada syukuran tapi belum ada. Mungkin tenang dulu. Nah, Bu kalau kemarin kan yang jadi perbincangan itu soal ganti rugi ya, restitusi. Sudah disiapkan? Belum, kita masih belum bicara. Itu sih mungkin belum masih ini aja pembahasan videonya Ya. tenang dulu aja. Belum bicara pada sana. Tapi akan ya itu ya? Nggak tahu juga karena kembali kepada keluarga juga. Yang pertama hanya sebagai kuasa hukum, kalau misalnya keluarga memang ya kita ini kalau udah mungkin nanti kita. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Kerinci, Bangko, tepatnya di Desa Agung Kotoiman, Kecamatan Tanco Kerinci. Kali ini seorang siswi kelas 2 MTS meninggal dunia setelah ditabrak mobil pada Minggu 7 Juli 2024 malam, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Heru Pitra, wartawan Tribun Jambi, yang akan melaporkannya untuk Anda, rekan. Rekan Heru Pitra, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan.